Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis seperti biasa dan sekarang waktunya buat gue ngomongin FPL. Let's go. Oke, di game week ke-14 kemarin pertandingan udah selesai dan sekarang menuju game week ke-15 dan game week 14 yang dimana merupakan salah satu game week terburuk buat gue ya. Karena di game week ini emang bener aja untuk teman-teman yang nggak punya aset Bruno dan Salah nih bener-bener efektif owner yang bisa melumat lo habis gitu. Dan tentunya ini membuat tim gue Rainbow FC harus turun dari rank poin 900.000 menjadi 1,3 juta kalau nggak salah kemarin gue lihat. Dan itu merupakan salah satu the worst game week gue untuk di musim ini kayaknya, untuk di game week ke-14 kemarin. Yang dimana praktis pemain-pemain gue, tim gue tidak mendapatkan poin yang cukup bagus. Hanya mendapatkan poin kalau nggak salah ya kemarin 48 poin. Itu merupakan salah satu poin yang buruk menurut gue, karena memang untuk overall rata-rata poin di game week ke-14 itu cukup oke, dimana ada di angka 60 poin. Dan untuk itu berarti praktis di game week ke-14 adalah game week yang cukup gak bagus buat gue. Dan untuk itu langsung aja untuk kali ini gue akan membawakan tim selection seperti biasa, dan tim review dan juga captain picks untuk di game week ke-15 besok. Yang dimana ini salah satu video yang akan gue gabung untuk game week ke-15 dan game week ke-16, karena di game week ke-16 ini akan dimulai pada hari Senin, dan oleh karena itu jadi untuk jaraknya cukup dekat, karena di Minggu pagi udah selesai dan di Senin dini hari mulai lagi, Senin malam Selasa mulai lagi. Dan untuk itu kayak ini akan gue gabung di 2 game week untuk rencana tim gue tentunya, yang semoga juga bisa membantu teman-teman semua dalam meracik serta meramu tim di game week ke-15 dan 16. Ini mas, semoga membantu teman-teman semua juga dalam meramu serta meracik tim, yang kayaknya sih nggak terlalu ya, karena tim gue udah mulai terpuruk lagi untuk keluar dari 1 juta ranknya. Dan langsung aja tim review singkat dari gue untuk di game week ke-14 kemarin. Oke, jadi langsung aja kita nyalain screen recorder ya seperti biasa, untuk kita lihat tim review serta poin gua kemarin dan juga serta poin gua FC ya untuk di game week ke-14 kemarin, update-nya bagaimana. Jadi langsung aja kita nyalain screen recordernya dan langsung kita buka Fantasy Premier League, yang dimana poin gua 48 poin, bener tadi seperti gue bilang untuk di game week ke-14 kemarin, dengan average poin rata-ratanya 60 poin. Dan untuk average di 10.000 ranknya itu ada di angka kalau nggak salah 64 poin kemarin ya, gue lihat di live FPL, dan itu cukup tinggi, artinya gue terpaut cukup jauh ya, 12 poin untuk dari rata-ratanya aja. Jadi otomatis gue kali ini panah merah dan cukup jauh tertinggal tentunya, dan turun rank tier juga cukup jauh, sekitar di angka 1 jutaan lebih kalau nggak salah, dari 900 ribuan. Dan untuk itu langsung aja kita lihat dari liga-liga yang gue ikutin lah panah merah semua. Dan untuk overall poin gue ada di angka 796 poin, dengan overall rank turun ke 1,3 jutaan, 1.373.000-an. Dengan hasil ini tentu membuat game week ini salah satu game week yang the worst ya buat gue ya. Dan semoga ini yang terakhir untuk game week worstnya. Dan selanjutnya kita buka FPL Go FC, yang dimana gue turun juga ke angka 458, dengan sekarang naik Ghost Warrior ya. Ghost Warrior naik ke peringkat pertama dengan angka total 951 poin, 900 poin udah tembus untuk di Liga Go FC, cukup oke. Lalu ada Vincent Yong dengan nama Gunner Scrub juga ada di peringkat kedua. Dan ketiga ada KST Pusat Alif Januari, yang dimana kemarin AFC turun ya dari peringkat pertama ke peringkat kelima dengan total raihan 936 poin, padahal cukup oke nih untuk poinnya 71 poin. Dan selanjutnya kita buka tim review singkat, dimana kita akan lihat poin-poin dari pemain gua kali ini, yang dimana dari kiper McCarthy hanya harus puas dengan 3 poin, artinya si Southampton kemarin gagal clean sheet ya, karena melawan Man City menang 1-0 tipis aja, yang dimana benar-benar nih lagi-lagi seperti biasa City gagal mencetak lebih banyak gol gitu. Jadi sekarang nih untuk di game week di musim ini, City nih kayaknya menangnya irit-irit banget, 1-0 tipis-tipis gitu. Dan ini berimbas juga karena memang
dari strikernya yang kurang menjadi finisher yang baik ya. Kayak kita tahu Jesus Navas kurang oke untuk finishingnya, kayaknya kurang gitu. Apalagi Sterling juga kemarin banyak banget untuk peluangnya, cuman gagal dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Mahrez juga kemarin sempat harusnya bisa mencetak gol di babak kedua, cuman tetap tidak berhasil mengoptimalkan peluang yang ada gitu. Jadi ya City harus puas menang 1-0 dengan dimana ada KDB gue juga gagal ya mencetak banyak poin. Lagi-lagi harus menerima poin 5 poin aja untuk di game week ini dengan perolehan 1 assist kalau nggak salah kemarin ya. Iya, 1 assist. Dan untuk pembelian gue kemarin dimana Grealish gue beli, gue gantikan dengan Barnes juga cukup outscore ya, cukup oke kemarin, dimana Grealish meraih 10 poin, yang dimana sebenarnya gue rasa Grealish ini bisa mencetak lebih banyak poin nih, cuman karena memang dia nggak maruk orang ya, jadi untuk penalti diambil oleh El Ghazi, dikasih ke El Ghazi, jadi mau nggak mau Grealish harus menerima hanya cukup dengan 2 assist saja. Jadi harusnya dia bisa cetak 1 gol tuh lewat penalti, kayaknya dikasih ke El Ghazi jadi hanya cetak dari poin untuk assist saja 2. Dan selanjutnya ada Son, dimana kapten gue kali ini benar-benar blank ya, dimana hanya 2 poin karena Tottenham kalah dari Leicester, yang dimana Vardy berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist dengan perolehan poin cukup oke dengan 12 poin, cukup oke. Dan selanjutnya ada Calvert-Lewin yang 4 poin aja, dan ada Maupay 2 poin. Dan untuk duo Manchester City gue kali ini, De Bruyne dan Mahrez hanya harus puas dengan total 6 poin. Tadi seperti gue bilang, De Bruyne hanya mencetak 1 assist dan Mahrez hanya bermain dari babak kedua di menit ke-70-an. Dan untuk pemain pengganti gue kali ini ada Oriol Romeu yang 1 poin dan harus miss next match ya, karena kemarin dia udah mengumpulkan lebih dari 5 kartu kuning kalau nggak salah. Iya, 5 kartu kuning, dan harus menerima konsekuensinya bahwa dia tidak bisa main 1 pertandingan ke depan. Dan ada lagi James, yang dimana James cedera, dan ada Chilwell yang sebenarnya Chelsea clean sheet, cuman sayangnya Chilwell hanya main 15 menit karena ada cedera ankle dan harus absen di 3 pertandingan ke depan. Itu cukup memukul banyak para manajer ya untuk di game-game ke depan, karena Chilwell salah satu pemain dengan tim selected by yang cukup tinggi ya, dengan total hingga di atas 20% kayaknya setahu gue. Iya, 30% malah harus menerima cedera ankle. Dan selanjutnya untuk pick tim yang udah gue susun kemarin, dimana kemarin gue jual Chilwell, gue ganti Vestergaard. Cuman kenapa Vestergaard sekarang ini kuning nih? Aduh kena injury dia. Langkah yang sepertinya salah kemarin. Vestergaard lawan Fulham gue ganti dari Chilwell kemarin, jadi Vestergaard masuk. Dan Salah gue ganti De Bruyne karena memang Salah besok lawan West Bromwich Albion. Dan gue jadiin kapten tentunya untuk kapten picks, yang dimana kapten picks udah tentunya Salah harus jadi kapten untuk di game week besok, karena memang untuk potensinya cukup oke nih, karena WBA pelatihnya baru juga, dan kemarin juga kalah 3-0, kayak masih mencari-cari celah gimana caranya untuk menyusun tim. Jadi ini udah saat yang tepat untuk Salah kembali mencetak poin yang banyak, dan maka dari itu gue jadiin Salah untuk jadi kapten. Dan rencana gue akan gue gunakan triple kapten mungkin, cuman nggak tahu, ntar lihat di akhir-akhir dari game week ke-14 ini. Semoga bisa outscoring De Bruyne ya, karena De Bruyne kemarin gue jual. Semoga De Bruyne gak gacor, karena cukup miris juga nih kalau ngeliat De Bruyne ternyata gacor lawan Newcastle, yang gue ganti dengan Salah. Dan untuk itu berikut dimana tim gue, yang dimana sekarang Maupay masih ada, dan rencananya akan gue ganti nanti dengan Brewster ya, untuk tentunya untuk save dana. Untuk rencana gue menggunakan 4 premium pemain. Kali ini gue cuma punya 3 premium, dimana Son, Salah, dan Vardy. Rencana gue akan memasukkan Bruno Fernandes, gue ganti dengan Mahrez. Semoga terwujud rencananya dan juga cukup gacor untuk di game week 15 ini. Dan untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk tim gue kali ini, gue sangat berterima kasih dan sangat mengharapkan tentunya untuk saran teman-teman semua, yang dimana untuk blank game week ke-18 besok tentunya, dimana tentunya ada beberapa pemain aja yang bisa main di game week ke-18 untuk blank game week besok, dan dimana gue akan maksimalin untuk bench boost di game week ke-19. Dan tentunya akan gue susun lagi sesuai dengan rencana gue, yang dimana besok akan gue ganti Maupay dengan Brewster, dan besoknya lagi akan masuk Bruno Fernandes sepertinya gue ganti dengan Mahrez.
Dan untuk itu berikut untuk tim selection gue untuk di game week 15 ini. Dan untuk pemain pengganti tentunya ada James, Dunn, dan Oriolo Romeo. Cuman Vestergaard nih masih abu-abu ya. Pemain yang gue baru masukin ternyata kuning, sayang banget. Dan untuk itu berikut untuk susunan tim gue, semoga bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua dalam meramu sama racing tim. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengin di bawah biar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Premier League lagi di game-game ke depan dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.